Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar atau ilmu nahwu praktis, kita koreksi dulu bersama-sama PR yang sudah kita kerjakan. Dari ayat berapa kemarin, Mbak? 8 sampai 10 ya? 8 sampai 10. Taib. Dari ibu-ibunya dulu. Ayat ke-8, monggo Bu Sri, mana isimnya? Taib, isimnya apa? Yang mana? Isimnya adalah kata An-Nas. Oke, tandanya min, alif lam, kasra, ahsan. Jenisnya isim mufrad. Ya, jenisnya adalah isim mufrad. Taib. Selanjutnya Bu Ajeng, monggo mana lagi isimnya? Billahi. Tandanya diawali huruf bi, huruf jar, oke, dan kasra. Enggak ada lagi yang lain? Alif lam di sini ya. Ini alif lam. Jadi billah. Jenisnya isim mufrad. Oke. Bu Lutfi, monggo. Bil yaumil akhir. Yang isim yang mana ini? Al yaum isim, tandanya jar, huruf jar, oke. Alif lam, akhiran kasra. Jenisnya mufrad, dan di sini bukan mudhafun ilaih ya. Kenapa? Karena mudhaf ilaih enggak boleh pakai alif lam. Ya, di sini bukan mudhafun ilaih. Taib. Jenisnya mufrad. Bu Ayu, monggo. Masih di ayat tadi, belum pindah. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mana yang isimnya? Al akhiri. Apa tandanya? Alif lam, oke. Sama apa? Kasrah, oke. Jenisnya isim mufrad, betul. Taib. Pak Dafikin, ada lagi Pak Dafikin? Bimu'minina. Tandanya ada huruf jar. Mana huruf jarnya? B, ini huruf jarnya. Taib. Ada lagi yang lain? Ya nun, ini bukan tanda. Ya nun bukan tanda isim. Jadi enggak ada ya, cuman B tandanya. Jenisnya jamak mudzakkar salim. Taunya jamak mudzakkar salim dari mana? Nah, jadi ya nun ini adalah tanda untuk jamak mudzakkar salim, bukan tanda untuk isim. Ya, bukan tanda untuk isim. Taib. Lanjut ayat yang ke-9. Yukhadi'unallaha walladzina. Oke. An-nas. Taib, ini pertanyaannya. An-nas itu mereka mengatakan begini. Untuk an-nas, mereka mengatakan nas itu adalah isim mufrad dari sisi kalimatnya, tapi dari sisi maknanya dia menunjukkan banyak, gitu loh. Jadi dia enggak punya kata jamak jadi. Ya, an-nas sudah cukup itu. An-nas. Beda kalau al-insan lain lagi kalimatnya.
Ya, kalimat sendiri. Jadi keanas itu dia dari sisi kalimatnya, lafadznya mufrad, cuma dari sisi makna bisa bermakna jamak. Sama seperti anas adalah kalimat al-qaum. Al-qaum ya dari sisi lafadznya dia mufrad. Tapi dari sisi makna yang namanya qaum itu apa? Banyak gitu ya. Tapi enggak kita katakan dia jamak loh ya. Dari sisi maknanya dia bermakna jamak begitu. Taib, Pak Anto, pertanyaan dari saya, yukhadi'una, apakah ini isim? Yukhadi'una, ini Pak Anto. Yukhadi'una, apakah isim? Bukan. Belakhiran waw nun loh Pak. Ada huruf fiil. Ada ya di depannya ahsan, jadi dia bukan dengan isim. Terus isimnya mana Pak Anto? Yukhadi'una isim. Khonya isim. Enggak, di kalimat setelahnya, bukan di situnya. Di kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya yukhadi'una kan satu paket bukan. Nah, kalimat setelahnya Allah, tandanya alif lam, jenisnya isim mufrad. Oke. Taib, Pak Tio, mana lagi Pak Tio? Walladzina ini isim tapi kita skip ya, karena ada butuh penjelasan lebih. Selainnya Pak Tio, ada lagi? Itu aman Pak, maksudnya enggak putus rekamannya. Kadangnya tuh putus tiba-tiba tuh Mas Dio. Kalau aman nggak masalah. Aman ya? Nggak transfer ke ininya, ke transfer ke flash disknya. Oh langsung ya wis. Nah, ada lagi Pak Tio isimnya? Di ayat ini udah nggak ada? Oke, nggak ada. Ya. Ini kalau secara apa namanya ini? Secara tandanya nggak ada ya. Secara tandanya nggak ada. Tapi masih ada. Cuman secara tanda yang kelihatan tidak ada. Terus selanjutnya ayat ke-10 kalau gitu Pak Tio. Mana isimnya? Kalimat apa? Qulubihim. Oke. Tandanya apa Pak Tio? Fi. Oke, tandanya adalah fi. Apa fi ini? Huruf jar. Ada lagi? Kasroh. Karena asalnya gini ya, terpisah ya. Jadi B-nya ini dia kasrohnya tanda isim. Jenisnya apa Pak Tio? Jenisnya qulubi. Jamak taksir. Soal untuk Pak Tio khusus. Jamak taksir itu apa sih Pak? Nggak selamat itu ya. Dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Oke. Pak Ardi mana lagi? Ayat 9 mana? Anfusahum ada, cuman ini kita skip karena nggak ada tanda yang kelihatan ya. Taib di ayat ke-10. Maradun. Tandanya tanwin, jenisnya mufrad. Apa arti maradun? Sakit. Ya, maradun itu sakit atau bisa kita artikan penyakit. Ya penyakit. Fi qulubihim maradun. Dan nanti insya Allah ke depan kita akan pelajari kenapa kok dibacanya maradun bukan maradin atau maradon. Itu ada sebabnya di dalam sebuah kalimat kenapa dibaca maradun dengan dhammah bukan dengan fathah atau dengan kasrah, itu ada sebabnya. Taib, lanjut. Bulut fi ada lagi? Allahu, oke. Alif lam jenisnya isim mufrad. Bu Ayu maradon tandanya tanwin. Oke, tandanya tanwin, jenisnya isim mufrad. Naam. Terus Bu Sri
Adzabun, tandanya tanwin, jenisnya isim mufrad. Bu Ajeng, alimun, tandanya tanwin. Ingat ini khusus Quran kadang tulisnya begini. Ya, enggak pakai domatain tapi pakai apa? Pakai mim di situ tambahannya. Ya, karena nanti masuknya ke kaidah apa tajwidnya. Di sini ta domatain asalnya alimun. Jenisnya isim mufrad. Ada lagi di sini Pak Eka? Sudah enggak ada? Kalau seandainya ada yang tanya Pak Eka, bima, ma-nya di sini isim atau bukan Pak Eka? Isim. Taunya isim dari mana? Ada bi, begitu ya. Jadi isim ada kalanya modelnya begini. Cuma nanti kita akan pelajari sendiri jenis-jenis isim yang modelnya seperti ini. Gitu ya. Pak Dafikin, khusus dengan Pak Dafikin. Yakdzibun ini ikut wazan apa Pak Dafikin? Yakdzibun ikut wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Jadi fi'il madinya gimana bunyinya? Fi'il madinya? Fi'il madinya gimana bunyinya? Fi'il madinya, asal fi'il madinya. Kadzaba. Fi'il mudhari'nya yakdzibuna. Oke. Pak Tio, masih di yakdzibun. Domir apa yang tersembunyi pada kata yakdzibun? Hah? Apa? Nah, enggak ada domir nah itu, Pak. Kan domir ini, Pak, saya kasih. Nah, yang sebelah ini, Pak, yang sampai sini. Lah, jangan lama-lama. Yakdzibun, domir apa kira-kira di situ? Domir hum. Oke. Kan kalau kita nasrib yakdzibu, yakdzibani, yakdzibuna, sama seperti huwa, huma, hum. Jadi domir hum. Jadi bima dengan sebab apa yang kanu adalah mereka dahulu, yakdzibuna mereka dustakan. Ya mereka dustakan. Gitu ya. Faedah dari sisi Qurannya, kalau kita perhatikan dari surat Al-Baqarah ini, ayat pertama sampai ayat kelima ini bercerita tentang orang-orang yang beriman. Karakternya, sifatnya, modelnya, dan gayanya orang yang beriman. Kemudian ayat ke-6, ayat ke-6, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 nih, sampai ayat ke-7, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7 itu bercerita tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Kata Allah, innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang mereka itu kafaru, kufur. Kata kufur itu diambil dari kata kaf, fa sama ra. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kafir. Ya, kafir yang apa itu? Penutup. Jadi mereka dikatakan kafir kenapa? Ada sesuatu yang menutup hati mereka. Ya. Sawa'un alaihim, sama saja atas mereka, apakah kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Nah, alasannya khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup hati mereka, Allah telah tutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan di depan hadapan pandangan mereka itu ada ghisyawah, sesuatu yang menutupi. Lah kondisi mereka itu walahum adzabun azim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian ayat ke-8 sampai beberapa nanti setelahnya itu bercerita tentang orang
munafik. Ya, bercerita tentang orang munafik. Gimana itu orang munafik? Wa minan nasi, dan di antara wa min apa artinya? Dari. Wa minan nasi, dan dari kalangan manusia itu man, ada orang yang yaqulu, dia itu berucap amanna, kami beriman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, kami juga beriman dengan hari akhir. Tapi kenyataannya wama, dan tidaklah hum, mereka itu bimu'minin, beriman. Siapa yang jadi? Orang munafik mengatakan kami beriman, tapi nyatanya mereka enggak beriman. Ya, nyatanya tidak beriman. Dan gayanya orang munafik itu Masya Allah kayak gitu. Di depan itu kayaknya membela bener, membela Rasul, mengatakan orang yang paling terbaik adalah Rasulullah, bla bla. Masya Allah, mereka itu orang munafik. Ya, sampai dalam surat Al-Munafikun itu Allah jelaskan tentang mereka, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya, badannya itu Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, gak remeh pokoknya orang munafik itu. Ya, orang munafik itu Masya Allah. Sampai kemarin ada faedah dari Syekh dari Saudi itu, bahwasanya orang munafik di akhir zaman itu lebih banyak. Orang munafik di akhir zaman itu banyak. Ngakunya muslim tapi menyerang agama Islam, mengolok-olok agama Islam. Itu kata Syekh tersebut. Ya, amanna wa mahum bimu'minin, enggak beriman. Ya, kalau bahasa orang awamnya namanya Islam KTP gitu ya. Nah, taib, lihat kondisi mereka. Yukhadi'unallah, mereka itu menipu Allah. Ini sifatnya orang munafik. Walladzina amanu, mereka juga menipu apa? Orang-orang yang beriman dengan ucapan mereka, kami beriman, kami juga muslim. Tapi nyatanya wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali hanya diri mereka. Tapi sayangnya wa ma yash'urun, mereka enggak sadar. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya orang yang berbuat jahat itu begitu, koyok-koyoke dia ya seperti itu ya. Kalau bahasa sekarang apa? Flying apa? Flying fiktif. Iya. Masya Allah. Kenapa kok mereka bisa seperti ini? Ya, fi qulubihim maradun, karena dalam hati mereka ada penyakit. Kalau enggak diobati penyakitnya, fazadahumullahu marad, semakin bertambah itu penyakit itu. Ya gampangannya gini lah, orang sudah kadang nggak suka, kalau nggak cepat-cepat disembuhkan rasa nggak sukanya, lihat temen yang nggak dia sukai punya rezeki yang lain, tambah nggak suka. Sama kondisinya, tambah sakit, ya temennya makin bahagia dia tambah sengsara. Maka sebenarnya dia mendolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, gitu ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan ini juga dalil yang menunjukkan suatu kejelekan akan menghantarkan kepada kejelekan yang lain. Penyakit akan menghantarkan penyakit lagi yang lain, terus begitu ya. Udah ada penyakit, ternyata di akhirat walahum adzabun alim, dan bagi mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang kanu adalah mereka dahulu ketika di dunia mereka dustakan, gitu ya. Ini belum selesai ini. Ya. Nah, tugas selanjutnya. Ya, tugas selanjutnya nanti cari lagi sama isim, dan kita akan lanjutkan bagaimana model dan gayanya orang munafik ini. Ya, ini kan secara lewat begitu aja ya. Secara lewat ayat ke-11 PR-nya nih ya. Ayat ke-11 sampai ayat ya ke-14. 11 sampai 14. Ini PR-nya. Sama cari isimnya, tandanya, kemudian setelah itu apa? Jenis-jenisnya. Taib, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan kitab. Kita masuk ke dalam jenis yang ke-9, dan ini adalah jenis yang terakhir jadi jenis-jenis isim mu'rab. Ya, dari jenis-jenis isim mu'rab.
Isim mu'rab sebagaimana kita jelaskan di awal adalah suatu isim. Isim mu'rab adalah suatu isim yang isim tersebut harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Dan isim mu'rab tersebut ada 9 macam jenisnya, dari isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, terus isim maksur, isim mangkus, dan sekarang kita masuk kepada jenis yang terakhir dari jenis isim mu'rab tersebut, yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif, atau nama lainnya adalah isim ghair munsharif. Ya, namanya ada bebannya. Ya, ada namanya juga al-mamnu minas sarf. Kalau kita dulu di Rasulullah pakai yang mana namanya? Al-mamnu minas sarf. Ya, jadi dia punya beberapa nama. Nama yang pertama yang pakai bahasa Arab, ismul ladzi la yansharif. Nama yang kedua, isim ghair munsharif. Ya, nama yang ketiga, mamnu minas sarf. Mamnu minas sarfi. Ya, mamnu minas sarf. Ini nama-namanya. Tapi intinya sama. Taib, masuk, monggo Pak Ardi. Yang kesembilan, isim ghair munsharif. Perhatikan yang kesembilan, isim ghair munsharif. Beliau akan jelaskan dulu yang pertama, yang beliau akan jelaskan adalah makna munsharif itu apa. Kenapa kok isimnya dikatakan munsharif? Ya, apa itu makna munsharif? Munsharif artinya tanwin. Munsharif, perhatikan ya, munsharif artinya tanwin. Ya, munsharif itu artinya tanwin. Jadi kalau gitu apa? Isim ghairu munsharif apa jadi? Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Baik, perhatikan. Jadi kalau gitu, setelah kita paham apa itu munsharif, isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Gitu ya. Jadi isim yang tidak bisa ditanwin namanya isim ghairu munsharif. Ghair itu artinya tidak. Isim kan artinya isim. Ghair itu artinya tidak. Munsharif ditanwin. Jadi isim ghairu munsharif isim yang tidak bisa ditanwin. Ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Ini jenis yang kesembilan. Ya, jenis yang kesembilan adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Seperti apa contohnya? Seperti Utsmanu, Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Taib. Seperti contohnya di sini adalah yang pertama Utsman. Yang pertama contohnya adalah Utsman. Yang kedua Ibrahim. Yang ketiga Fatimah. Yang keempat Aisyah. Ya, yang keempat adalah Aisyah. Dulu pernah kita sebutkan beberapa isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Gak apa-apa, bisa kita tulis lagi. Termasuk isim-isim yang tidak bisa ditanwin, satu. Ya, termasuk isim yang tidak bisa ditanwin, satu adalah isim atau nama orang yang berakhiran alif dan nun. Isim yang tidak boleh ditanwin, ya itu banyak modelnya. Tapi kita hanya mencukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh beliau di sini. Jenis yang pertama dari jenis isim-isim yang tidak boleh ditanwin adalah yang pertama isim yang berakhiran dengan alif dan nun. Ya. Jadi kita tulis ini al-mamnu minas sarf, gitu ya. Al-mamnu minas sarf. Isim yang tidak boleh ditanwin. Satu, nama
yang berakhiran alif dan nun. Contohnya di situ seperti apa? Seperti Utsman. Ada lagi yang lain? Selain Utsman apa? Ada Adnan. Atau lagi namanya Sofwan atau Sufyan. Ini semua nama-nama yang berakhiran dengan alif dan nun, maka tidak boleh apa? Ditanwin. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk yang tidak boleh ditanwin adalah ismu an-nabi. Namanya nabi. Hampir rata-rata nama nabi itu semuanya tidak boleh ditanwin. Kecuali apa Bu Sri? Ya, semuanya kecuali sun. Ya, sun ini gabungannya ya. Nah, ini dia. Kecuali sun syamlah. Kecuali sun syamlah. Sun syamlah itu apa aja? Shotnya apa? Solih. Ini boleh tanwin. Solihun. Nunnya Nuhun. Ya, yang nunnya Nuh. Ini boleh tanwin. Shinnya Syuaibun. Mimnya Muhammadun. Ini boleh tanwin. Lamnya Lutun. Haknya Hudun. Harun nggak boleh tanwin Harun. Hudun. Bukan Harun ini, Hudun. Sampai Harun apa ini? Tapi Masya Allah. Jadi termasuk isim yang tidak boleh ditanwin adalah nama nabi kecuali ini. Kecuali sun syamlah. Makanya saya coret itu anak kasih tanda sebagai apa? Selain dia. Selain dia tidak boleh ditanwin. Ya, atau bisa kita katakan selain sun syamlah semuanya enggak boleh ditanwin. Yang boleh ditanwin hanya sun syamlah ini saja. Masuk di dalam contoh yang beliau bawakan adalah Ibrahim. Enggak boleh tanwin Ibrahim, Yusuf, Harun, Musa. Cuman Musa yang bengkong jangan dulu. Yang bengkong nanti masuknya kemana? Yang alif bengkong Isa nanti masuknya kepada isim maksur. Isim maksur. Ya, Yakub, Ishak, itu semua tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Ini semua nama nabi. Kemudian satu lagi yang beliau bawakan di situ termasuk isim yang tidak boleh ditanwin adalah ismu al-mar'ah. Ya, ismul mar'ah, nama perempuan. Tuh perempuannya tanwin aja nggak mau. Ya, ditanwin aja nggak mau, apalagi yang lain. Oke ya, itu Masya Allah. Jadi nama perempuan, ismul mar'ah di sini. Nama perempuan mencakup ya, nama perempuan seperti siapa di sini contohnya? Fatimah, Aisyah. Ya, Aisyah. Fatimah dan Aisyah. Sudah nih ya? Sudah. Masuk juga di sini. Tapi dia bukan perempuan, ini masuk juga diikutkan di sini adalah ismur rajul
nama laki-laki yang akhirnya tak marbutoh. Nah, ini juga masuk. Ya, Anda katakan ini bukan nama perempuan ya, tapi masuk dalam kategori ini. Ini masuk juga ikut di sini. Nama laki-laki yang akhirannya tak marbutoh. Contohnya seperti siapa? Hamzah. Ya, contohnya seperti Hamzah. Siapa lagi Pak Anto? Tolha. Ya, Tolha. Ada lagi? Salama. Ini Arab ya. Kalau Indonesia Salama perempuan. Ya, Salama dan lain-lain dari nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Ini termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Apakah hanya ini? Jawabannya enggak. Tapi yang disebutkan oleh beliau dari contoh itu 3 macam ini. Nama yang berakhiran alif nun, nama nabi, dan nama perempuan. Ya, nama perempuan. Masuk di dalamnya nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Gitu ya. Ulangi dari awal Pak Ardi. Munsharif. Memang masalah itu. Oh, udah diatur sendiri aja Pak, nggak apa-apa. Munsharif artinya tanwin. Ya, munsharif artinya tanwin. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Seperti Utsmanu, Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Pada dasarnya isim. Perhatikan, sekarang beliau akan menjelaskan kenapa kok ada isim ghairu munsharif. Kok bisa ada istilah isim ghairu munsharif. Itu gimana asal muasalnya? Monggo. Pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin. Ini hukum asal. Ya, hukum asal kata beliau, pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin. Kapan? Jika tidak terdapat alif lam. Ya, jadi kalau nggak ada alif lam, hukum asalnya isim itu harus ditanwin. Atau bahasa kita apa? Munsharif. Ya, munsharif. Jadi kalau kita mau buat gambaran itu begini. Ya, kalau kita mau buat gambaran, jadi isim, ya, al-ismu, ya, isim itu sendiri ada 2. Ada yang namanya isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Gitu ya. Ada isim yang munsharif dan ada isim ghairu munsharif. Yang ini adalah apa? Asal. Ya, ini asal muasal isim itu adalah munsharif. Ya, munsharif apa? Bisa ditanwin, entah itu dengan dhammatain, fathatain atau kasratain. Ini hukum asalnya isim. Selama kapan? Selama tidak ada alif lam, maka dia bisa ditanwin. Itu hukum asalnya. Kok ternyata nanti didapatkan ada isim nggak ada alif lam, kok nggak boleh ditanwin? Makalah muncul istilah ghairu munsharif. Kan begitu? Ya, asal muasalnya itu harusnya bisa. Kok nggak bisa? Atau kok didapatkan ada isim nggak ada alif lam, tapi kok nggak boleh
tanwin, maka muncullah istilah ghairu munsharif. Gitu ya, istilah ghairu munsharif. Taib. Ulangi, pada dasarnya isim hendaklah dibaca tanwin jika tidak terdapat alif lam. Ingat ya, jadi kalau nggak ada alif lam harus ditanwin. Dan ini kaidah antum harus ingat ketika nanti untuk baca kitab. Ketika antum baca kitab nggak ada alif lam, tanwin. Nggak ada alif lam, tanwin. Kita lihat contoh di Al-Quran tadi. Fi ku ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun, dibaca tanwin. Ya, fi qulubihim maradun, dibaca tanwin karena enggak ada alif lam. Fazadahumullahu maradun karena tidak ada alif lam. Tapi ketika ada alif lam, ya seperti pada contoh yang sebelumnya, pada contoh yang di atas, ya, pada contoh yang di atas ini wa minan nas. Ya, pada contoh yang di atas wa minan nasi, dibaca an-nasi dengan satu kasroh, bukan kasroh tain. Kenapa? Karena ada alif lam di situ. Ya, karena ada alif lam. Jadi memang secara kaidah bahasa Arab, hukum asal isim itu selama tidak menggunakan alif lam harusnya dibaca tanwin. Harusnya dibaca tanwin. Gitu ya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang nggak mungkin bersatu gitu loh. Kalau sudah ada tanwin maka nggak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam maka nggak boleh di tanwin. Monggo seperti baitun atau al baitu. Nah, baitun ketika tidak ada alif lam. Tapi ketika bersama dengan alif lam jadi al baitu. Terus nabiyun atau an nabiyyu. Jannatun atau al-jannatu, ustadun atau al-ustadu. Baik, seperti itu hukum asalnya begitu. Kalau nggak ada alif lam ditanwin. Terus sedangkan isim ghairu munsharif tidak bisa dibaca tanwin walau tidak ada alif lam. Perhatikan kata beliau, walau tidak ada alif lam. Ya, padahal nggak ada alif lam, tapi tetap nggak bisa ditanwin. Ya, tetap nggak bisa ditanwin. Lah, dikarenakan inilah makanya muncul istilah mamnu minas sarf, dilarang untuk ditanwin. Yang dilarang untuk ditanwin. Jadi ketika selain ini semuanya ditanwin. Taib, monggo. Seperti Ahmadu tidak bisa dibaca Ahmadun. Ahmadu ini juga sama. Ahmad, nama orang Ahmad, ya ini tambahan dari tadi ya. Ahmad ini termasuk nama yang nggak boleh ditanwin. Apa alasannya? Ya, untuk saat ini alasannya nggak usah dulu. Pokoknya dia nggak bisa ditanwin. Ana kasih tadi contoh tadi yang di pertama, ya yang ini yang gampang sekiranya mudah dicerna. Kalau untuk Ahmad dia punya alasan sendiri. Kata mereka, ya, yang nggak paham nggak apa-apa ya, ini cuma tambahan faedah aja. Kata mereka, Ahmad ini kayak wazan fiil, kayak kata af'alu gitu loh, kayak aktubu, aftahu gitu loh, sama kayak fiil. Fiil yang bersama dengan apa? Hamzah di bawah belakangnya itu loh, yang bermakna ana. Kan hamida yahmadu, jadi ahmadu, saya memuji. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu nggak mau, setelah tahu Nabi Muhammad itu nabi, nggak mau lagi memanggil namanya Muhammad. Panggilannya siapa? Madzammah. Ya, madzammah. Muhammad itu artinya apa? Yang banyak sekali memiliki sifat yang dipuji. Itu Muhammad, yang terpuji. Mereka nggak mau manggilnya Muhammad, manggilnya apa? Madzammah, orang yang tercela gitu. Orang yang tercela. Mereka nggak mau. Kenapa? Ya itu tadi, karena Nabi Muhammad ya sudah tidak lagi mengikuti ajaran
nenek moyang mereka. Jadi kalau gitu istilah-istilah yang nggak bagus yang disematkan kepada orang-orang baik itu adalah ya warisan dari orang-orang jahiliyah. Orang mengajak kepada sunnah dibilang apa? Ya begitulah ya. Nah, itu udah warisan itu. Ya warisan. Kenapa? Ya karena memang mereka mengetahui dengan menjelekkan namanya orang itu akan menjauh gitu loh, dijelekkan namanya. Bukan Muhammad dia, madzammah dia. Orang tercela. Orang dengan nama tercela, wah ini orang enggak tepat ini. Apalagi cacian mereka kepada Nabi Muhammad dikatakan ya majnun. Dikatakan lagi apa? Syair. Ya, penyair, dikatakan lagi apa? Kahin, dukun, macam-macam. Ya. Tapi membuat beliau marah enggak? Enggak. Makanya antum kalau dipanggil macam-macam santai aja. Ya. Santai aja, bukan antum mau dipanggil ngapain pusing. Ya. Karena dulu tahun 2000-an. Antum pernah dengar kejadian Ambon? Masih ada istilah laskar jihad dulu itu. Ya. Ada ya teman cerita itu. Kan memang itu pas waktu-waktu kacau enggak karu-karuan itu. Dipanggil ada lewat begitu, kemudian gitu, berhenti ikhwan tadi, ikhwannya berhenti, langsung apa? Balik, Pak, sampai mau ngomong apa Pak? Ya, ada lagi lewat lagi, wedus, berhenti ikhwannya, harusnya apa? Jalan aja, sampai dipanggil wedus mandek lah, pancen wedus gitu kan begitu ya. Nah, kalau kita bukan nama kita dipanggil kan tetap jalan, nggak mungkin berhenti gitu loh. Nah, ya masya Allah. Maka terkadang itu Ustadz siapa? Ustadz Abdurrahman Al-Amir apa siapa boleh mengatakan ajaran Islam itu benar, tapi pemeluknya belum tentu benar. Ajaran Islam mengajak kepada akhlak yang baik, tapi pemeluknya belum tentu berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka yang salah itu bukan agamanya, tapi apa? Orangnya. Jangan celah agamanya. Ya, karena bisa jadi kesalahan dari oknum, gitu ya. Ahmad, ya, yang paling terpuji itu Ahmad. Itu masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal, beliau kan pada masa fitnah khalqul Quran. Ya, pernyataan Al-Quran itu adalah makhluk. Beliau nggak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu beliau disiksa. Siapa yang menyiksa? Pemerintah, secara umum pemerintah. Pertanyaannya, apakah Imam Ahmad kemudian mendoakan kejelekan untuk pemerintah? Enggak. Malah beliau mengatakan apa? Kalaulah seandainya saya memiliki satu doa yang makbul, mustajab, saya akan doakan pemerintah. Ini adalah pelajaran bahwasanya apa? Orang yang ngaji sunnah itu tidak mudah terprovokasi. Kemudian setelah itu apa? Mendolimi gitu ya. Nah, enggak begitu gitu ya. Nah, sekarang masya Allah di dunia maya itu macam-macam itu. Iya. Apa bahasanya itu Pak? Dituntut sehat di negeri yang tidak sehat gitu. Iya, masya Allah. Atau macam-macam lagi, masya Allah gitu ya. Mantap juga ini. Gitu ya. Belum lagi apa? BBM naik gitu kan ya. Kita selaku kaum muslimin harusnya apa? Ya sudah ya. Ya wis qadarullah masyafa'al. Wah aku gak gelem tuku, ya wis monggo. Gak apa-apa, gak mau beli gak apa-apa. Jangan setelah itu kemudian nambah mencela gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Yang kedua, Utsman juga sama. Tidak bisa dibaca apa? Utsmanun. Enggak boleh dibaca Utsmanun. Tapi saya pengen baca Utsmanun Ustaz, ya monggo, tapi salah gitu loh. Itu salah, Utsmanun. Gitu ya. Terus Maryamu tidak bisa dibaca Maryamun. Tidak bisa dibaca Maryamun. Terus rincian isim-isim ghair munsharif akan dibahas kemudian. Iya, untuk pembahasannya akan dibahas kemudian. Lah belajar ngomong kemudian kita kok pengen beber sekarang Pak ya. Nanti ada waktunya.
Ya, karena memang kalau sesuatu itu belum waktunya dijelasin, yang ada malah puyeng. Bukan malah apa? Faham, tambah puyeng. Ya, tambah puyeng. Nah, kalau kata para ulama itu apa? Ta'amul kabir summus sagir. Ta'amul kabir, makanan untuk orang dewasa itu adalah apa? Racun bagi anak kecil. Orang dewasa makan seblak, kan begitu? Harun disulangi seblak. Wah, selesai. Nah, Masya Allah. Gak bisa, semua diberikan gak bisa. Seperti kan ya, kadang ada, kadang itu model ya teman-teman ngajar itu pinginnya apa yang diketahui semua difahami oleh muridnya. Pingin dikeluarin. Ya kalau semua yang anak ketahui harus anak berikan antum semua, kayaknya nggak sampai rumah antum. Nah, nanti ada waktunya sedikit demi sedikit. Ringkasan. Isim mu'rab berjumlah 9 macam. Ingat, berjumlah 9 macam. Ya, berjumlah 9 macam. Apa aja itu? Yaitu pertama al-mufrad. Mislun. Misal contoh muslimun, kafirun. Yang kedua al-musanna. Contoh muslimani, muslimaini. Dan kita katakan dulu tandanya apa? Alif nun atau ya nun. Terus yang ketiga jam'ul mudzakkharis salim. Contoh muslimuna, muslimina. Cirinya waw nun, ya nun. Cirinya ya waw nun atau ya nun. Terus yang keempat jam'ul muannatsis salim. Contoh muslimatun. Cirinya apa? Alif dan tak di akhirnya. Terus yang kelima jam'ut taksir. Contoh auladun, buyutun. Naam, auladun sama buyutun. Terus yang keenam al asmaul khamsah. Contoh abuka, akhuka, hamuka. lanjutannya apa? Fuka, satu lagi Dzumalin. Jadi untuk asmaul khamsah dia punya ciri khas tersendiri. Ya, punya bentuk tersendiri, punya kalimat sendiri. Terus yang ketujuh al-maksur. Contoh al-fata, al-huda. Cirinya apa? Diakhiri alif lazimah. Terus yang kedelapan al-mankus. Contoh al-qadi, al-mufti. Cirinya apa? Ya lazimah. Terus yang kesembilan al-ismul ladzi la yansorif. Contoh Khadijah, Khadijah dan Aisyah. Cirinya ya dia tidak bisa ditanwin. Terus dari 9 macam isim tersebut semuanya mempunyai tanda tersendiri. Perhatikan, semuanya mempunyai tanda tersendiri. Kecuali apa? Kecuali isim mufrad dan jamak taksir. Cuman ini toh, dua ini. Isim mufrad nggak punya ciri tersendiri, jamak taksir juga tidak punya ciri tersendiri. Jadi semua punya cirinya. Tadi kita sebutkan dari isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, asmaul khamsah, maksur, mangkus. Ya, semua punya ciri-ciri tersendiri. Yang nggak punya ciri hanya isim mufrad sama jamak taksir. Oleh karena itu gimana jadi? Karenanya jika mendapatkan isim yang tidak bertanda, nah antum lihat belakangnya kok nggak ada ciri-ciri ya, maka tinggal memilih antara isim mufrad atau jamak taksir. Nah, udah pilih isim mufrad atau jamak taksir. Udah pilih aja sudah. Ya. Terus kalau salah gimana? Sekalipun salah memilih masih bisa ditolerir karena untuk mengetahuinya dengan pasti diperlukan pengalaman atau melihat kamus. Baik, kata beliau sekalipun salah memilih, oh ini harusnya jamak taksir jadinya mufrad, harusnya mufrad jadi jamak taksir. Kata beliau masih bisa dimaafkan. Oke lah, nggak apa-apa, dimaafkan. Kenapa kok kasih dimaafkan? Karena untuk mengetahuinya, ya, maksud mengetahui ini isim mufrad, ini jamak taksir secara mendetail atau dengan pasti diperlukan apa? Dua hal. Yang pertama apa? Pengalaman. Ini yang pertama nih, butuh pengalaman. Ya, atau yang kedua melihat kamus, butuh pengalaman. Ya, seperti kulub nggak ada yang jawabnya isim mufrad. Anda cari semua cek, jamak taksir semua bener nih. Kenapa? Tahu.
Itu pengalaman sudah lewat itu kulub jamak taksir. Sama seperti rijal. Ada yang mengatakan jamak isim mufrad? Enggak ada. Misalkan ada rijal, semuanya pasti jamak taksir karena sudah hafal, gitu ya. Jadi itu pengalaman dua hal ini. Lah karena butuh pengalaman, butuh lihat kamus dan kita ini masih teranggap pemula, ya berat gitu loh. Ya pengalaman belum ada, lihat kamus pun masih bingung. Ya, masih bingung lihat kamus. Akhirnya apa? Ya, dimaafkanlah. Pokoknya selama yang lain nggak salah nggak masalah. Tapi kalau yang lain nggak boleh salah. Kenapa? Karena sudah ada cirinya masing-masing. Wah, ada latihan, Pak. Latihan. PR lah kalau gitu. Ya. Sebutkan macam-macam isim di bawah ini. Jenisnya maksudnya. Sebutkan macam-macam maksudnya jenis di sini. Sebutkan jenis-jenis isim di bawah ini. Jadi jenengan buat langsung jannatun, isim apa itu? Isim mufrad. Ya, udah. Begitu PR. Masih ada lagi PR-nya? Oh, enggak ada, sudah pindah pembahasan. Ya. Sudah pindah pembahasan. Oh, gampang itu tuh sambil tidur pun terjawab itu. Ya, sambil tidur pun terjawab. Tinggal dilihat, pokoknya ada cirinya. Mumpung ingat ya, Untuk isim mutsanna jangan sampai terkecoh ya. Untuk isim mutsanna memang akhirnya alif nun, tapi ingat nunnya harus kasroh. Kalau nunnya tidak kasroh maka dia bukan isim mutsanna. Kalau minasyaitoni isim mutsanna enggak syaiton? Pada bikin? Bukan. Dia syaitan isim mufrad. Loh kasroh dia nunnya karena ada min. Ya kalau nggak ada min syaitanu. Ya syaitanun gitu. Syaitanun. Nah, jadi harus nunnya kasroh. Kenapa saya katakan di sini? Karena di sini ada Sufyan itu. Lihat Sufyan di baris ketiga nomor 2. Paragraf ketiga nomor 2. Ada Sufyan kan? Lah jangan sampai terkecoh Sufyan itu dianggap sebagai isim mutsanna. Coba saya tanya, Bu Lutfi, Sufyan itu termasuk apa Bu Lutfi? Termasuk minas shorof. Salah, minas shorof. Ya kalau minas shorof itu artinya termasuk yang bisa ditanwin. Mamnu minas shorof gitu. Ya termasuk ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Taib. Sudah? Ada yang ditanyakan? Taib, Masya Allah, pertanyaan bagus. Perhatikan ayat ini. Ini pertanyaan dari Pak Dafikin tentang maradhon. Itu Pak Dafikin ya? Taib, pertanyaan Pak Dafikin tentang alifnya ini. Tentang alifnya ini. Apakah alifnya ini adalah alif lazimah atau bukan? Alif lazimah artinya apa Pak Dafikin? Alif yang tetap. Sekarang Pak Dafikin, ini sama enggak dengan ini? Sama. Ada alifnya? Enggak ada. Jadi kalau gitu bukan. Ya, karena alif lazimah kemarin nggak bisa diganti dan nggak bisa dibuang. Ya, nggak bisa diganti. Memang aslinya ada. Jadi kalau gitu alif yang ada pada maradhon ini alif tambahan secara kaedah imla atau penulisan ketika dia pakai fathatain. Ya pakai fathatain, maka nanti ada kaedah penulisannya dengan menambahkan alif di belakangnya. Gitu ya. Jadi dia alifnya tambahan bukan asli. Atau lebih gampangnya dia bukanlah lazimah. Ya bukanlah lazimah. Apa itu? Harus, cuman belum waktunya. Ya, karena kita masih dhammah dulu ini. Nanti ada waktunya, akan pas sampai waktunya nanti saya kasih tahu. Ini harus penulisnya begini. Ya, penulisnya seperti itu. Faransa itu, Faransa masuk.
Itu alif lazimah, faronsa. Ya, alif lazimah. Karena antum hilangkan nanti lain lagi nanti artinya. Jadi memang aslinya seperti itu, faronsa. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada? Dari bubunya? Sudah? Taib. Kalau sudah, kita mentasrif sekarang. Sekarang kita nambah wazan ya. Terakhir kita sampai nahi ya. Sampai udah sampai isim alat ya. Isim alat. Yang mana Pak? Yang ini? Yang ini? Isim makan, isim zaman? Isim alat kan? Singkatannya sampai isim alat. Iya Pak, jadi isim alat selesai. Ya. Cuman belum di store gitu aja Pak ya. Oke, belum store asal ya, asalnya tok ya, bukan contoh ya. Asalnya tok, bukan contoh, bukan hamalah, tapi fa'alanya. Oke, jadi kalau gitu kita terima setoran dulu dari Pak Dafikin, monggo. Anda hilangkan dulu Pak ya. Oh dari awal fa'ala Pak, kita nggak terima ini Pak, nggak terima ini angsuran, kita terima kontan dari awal. Oke. Maf'ilun maf'ilani. Oke, cukup. Pak Eka? Fa'altu. Oke. Oke, jadi di sini maf'ilun kan sama ya. Maf'ilunnya kan sama. Jadi yang dihafalkan satu aja. Jadi nggak usah dua kali diulang. Yang ini jadikan satu paket aja sudah. Jadi maf'ilun maf'ilani mafa'ilu.
mif'alun langsung. Ya, mif'alun, mif'alani, mafailu. Taib. Yang kedua, kenapa kok Anda minta dari awal, nggak ulang dari fi'il amr aja? Karena kita tuh menghafal gampang. Yang susah apa? Mengulang. Ya, mengulang yang susah. Sehingga akhirnya kita buat dari awal supaya mau nggak mau secara terpaksa ataupun dengan senang hati terhafalkan kembali. Taib, monggo Bu Lutfi. Biar Pak Tio lebih menegangkan. Oh, selesai itu? Ulangi terakhir. Mif'alun. Taib. Ini yang lanjutannya. Untuk yang terakhir ini nggak boleh ditanwin ya. Jadi mafailu, nggak usah maf'ilun, maf'ilani, mafailun, salah. Ya, karena ini termasuk bentuk ismul ladzi la yansharif ini. Termasuk bentuk ismul ladzi la yansharif, nggak boleh ditanwin. Ya. Taib. Bu Sri, monggo. Hmm? Mafailu. Oke. Oke. Bu Ayu, monggo. Masya Allah, terus.
Oh, selesai itu. Kan mafa'ilun selesai sudah. Fa'ilun, fa'ilun dulu, fa'ilun. Fa-nya panjang, fa'ilatun. Fa-nya tetap panjang semua. Jadi gini, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Gitu ya. Terus Bayu? G, maf'ulun. Terus la taf'il. Ulangi la taf'il. Ana agak pusing juga ini. La taf'il. Oke. La taf'ili, la taf'ila. Oke, terus. Oke. Mafa'il. Taib ya. Insyaallah sampai sini dulu ya. Karena maghrib itu jam 25 ya. 25 ya. Taib. Ini karena Pak Hardi butuh Pak Tiwado nih kan. Taib, Masya Allah. Oke. Jadi insya Allah sampai sini dulu. Yang belum dipersiapkan ya, dipersiapkan hafalannya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk yang nahunya, pekan depan kita nggak nambah. Ya, pekan depan kita akan latihan tanya apa itu isim mufrad, apa itu isim mutsanna, ya, dengan kalimat-kalimat yang ada di situ. Ya, definisi-definisinya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman tentang bahasa Arab dan dimudahkan untuk menghafal, mempelajarinya dan mempraktekannya. Wa akhirul kalam subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.